Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, agak lucu begitu kan. Kenapa orang-orang Jokowi selama ini begitu kan ya, ingin mengawasi seorang Prabowo. Saya tidak menjadi masalah siapapun orangnya ya. Tapi rupanya bagaimana seorang Pratikno katanya begitu kan ya, disebut-sebut bahwa di kabinet Prabowo ya untuk menjadi bantu Gibran atau ya di balik mereka ya nih orang-orang Jokowi untuk mengawasi ya Prabowo atau Gibran di situ begitu kan. Jadi kalau ada benar kata Anies Baswedan, kalau sudah punya orang dalam itu sangat mudah sekali begitu kan. Siapapun orangnya di situ. Ini Jokowi disebut Titi Pratikno di kabinet Prabowo untuk bantu Gibran. Ada apa begitu? Katanya tidak hanya Pratikno, ada Bahlil juga katanya begitu kan. Ada yang lain. Bahkan minta di Kejaksaan dan Kapolri katanya begitu kan ya. Apa yang disampaikan oleh Tempo begitu kan. Di situ untuk menempatkan orang-orang Jokowi di strategis begitu. Ya sama aja mereka Jokowi 3 periode, kekuatan di parlemen ya, kekuatan di instansi-instansi yang lain. Kalau semuanya adalah orang-orang Jokowi, maka kemudian Prabowo tidak bisa berkutik di situ begitu kan. Maka sekarang ini wajar ya kalau Prabowo sudah ke sana kemari ya sebenarnya ingin menunjukkan bahwa dirinya itu ya tidak bisa disetir dari seorang Jokowi. Ini menarik sebenarnya ya, ini menarik ya. Bahkan Jokowi disebut Titi Pratikno di kabinet Prabowo untuk bantu Gibran. Apakah benar seperti itu? Mari kita baca. Ini banyak kali ya titipannya, nanti diminta maafkan lagi sama anak UGM. Dibantu bapak, dibantu paman, sekarang dibantu temennya bapak. Mendirimu kapan katanya. Ini komentar-komentar dari netizen. Maka saya katakan mengutip dari perkataan Anies Baswedan untuk menjadi ordal di situ begitu sangat mudah. Di Indonesia itu rata-rata punya ordal, punya orang dalam. Ya, mau melamar pekerjaan ada ordalnya, ada orang dalamnya. Mau melamar dosen ada ordalnya, ada orang dalamnya. Sekarang itu Indonesia yang dia kompetensi, orang-orang pinter di situ begitu kan. Sudah tidak dibutuhkan lagi. Yang dibutuhkan di situ adalah orang yang kemudian pelangak-pelongo, yang dibutuhkan mereka adalah yang penting punya orang dalam, itu akan mudah begitu kan. Sedangkan orang-orang yang tidak punya orang dalam, tidak ada ordalnya, melamar apapun tidak bisa, sepinter apapun mereka tidak bisa begitu kan. Banyak orang-orang pinter di Indonesia itu pindah ke luar negeri situ begitu. Karena posisi mereka terlalu banyak ya di dalam bangsa kita orang-orang dalam. Ya, jangankan bukan anaknya presiden saja sudah dicarikan pekerjaan di situ begitu kan. Ya, kita lihat saja begitu siapa mereka. Tapi yang jelas ya nuansa-nuansa seperti itu yang menjadi masyhur, menjadi budaya. Sayang begitu Anies Baswedan tidak menjadi secara realcon tidak terpilih menjadi presiden ya, secara realcon memang kalah. Tapi kalau mereka menjadi presiden, insya Allah yang namanya ordal, yang namanya ini, yang namanya itu, pasti mereka akan ya ditindak seadil-adilnya kepada bangsa kita. Yang paling keren itu adalah satu keluarga, satu sarjana. Wow. Prabowo bisa apa? Kan begitu logikanya begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini yang kita lakukan begitu kan ya kepada rakyat Indonesia benar-benar pro terhadap rakyat Indonesia. Wow, sekarang cuma manggut-manggut aja ya, manggut-manggut aja. Lepas pelantikan baru keluar yang aslinya. 2 kali dipermalukan berhala terus disuruh mengabdi ke dia. Wow, nggak bakalan lupa sakitnya. Kita tunggu saja begitu. Rupanya ini banyak cerita-cerita yang kemudian ada yang mengatakan wah ini pecah kongsi, ada yang mengatakan ini dan itu dan sebagainya begitu kan ya. Bahkan ya ada juga yang mengatakan bagi oposisi ketika memprediksi sebelumnya nanti tahun 2024 hanya Prabowo yang dilawan. Jokowi itu pensiun. Setelah Jokowi titipan Gibran ke Prabowo, berubah ya sudah suasananya. Bagi oposisi yang dilawan itu Jokowi maupun berbagai perangkat negara karena status Jokowi masih presiden.
Ya kita lihat saja, maka peran seperti itu tidak boleh begitu kan ya. Dalam artian kalau sudah pensiun menjadi presiden ya pensiun, bukan menitipkan anaknya, bukan menitipkan menantunya, bukan menitipkan orang-orangnya, bukan menitipkan temannya, bukan menitipkan ini dan itu begitu kan ya. Apalagi menitipkan junjungannya. Itu kan saya kira tidak baik dalam demokrasi kita ya. Maka saya katakan sejak awal kalau memang ini benar begitu kan apa yang disampaikan oleh yang disampaikan oleh Tempo, wah ini kacau begitu nantinya begitu kan, sehingga Prabowo tidak bisa berkiprah, tidak bisa berdiri di atas kaki sendiri. Kira-kira seperti itu begitu ya. Bahkan ini ya, Jokowi disebut Titi Pratikno di kabinet Prabowo untuk bantu Gibran. Benarkah seperti itu? Mari kita baca. Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut-sebut sudah telah menyorongkan loyalis dan posisi jumlah menteri di kabinet Prabowo Subianto. Salah satu di antaranya adalah Pratikno yang saat ini menjabat Menteri Sekretaris Negara. Bahkan dua sumber dari petinggi tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran yang mengetahui keinginan Jokowi menceritakan informasi ini. Kabar tersebut dimuat di majalah Tempo yang terbit pada edisi Senin 25 Maret 2024 dengan laporan utama proposal titipan sing paling berjasa. Ini menarik begitu kalau kita amati betul ini begitu. Jadi dengan adanya seperti ini maka sudah jelas mereka siapa yang kemudian yang mengendalikan seorang Prabowo di situ begitu kan. Apakah nanti kalau mereka bersatu mereka, anggaplah orang-orang Jokowi masuk di kabinet itu, ya hati-hati Prabowo. Prabowo tidak bisa bergerak kemana ke sana kemari begitu kan, karena terhalang oleh beton-beton orang-orang orang-orang Jokowi semua di situ begitu. Jadi saya kira bahwa masyarakat Indonesia itu terus-menerus seperti ini begitu kan. Ada nuansa kalau punya ordal di dalamnya itu gampang. Apapun yang saya katakan tadi bahwa ordal itu tidak baik bagi negara kita begitu kan. Apa-apa harus ordal. Apa-apa harus ordal ya. Kapasitas kadang tidak sesuai dengan sebuah realitas begitu. Jadi sangat-sangat disayangkan dengan adanya seperti ini. Maka berkali-kali saya mengatakan di konten-konten sebelumnya mengatakan bahwa kalau memang bangsa kita diibaratkan banyak orang-orang yang kemudian kepentingan mereka satset yang penting punya orang dalam, maka saya kira ini menjadi kemunduran demokrasi yang sangat luar biasa. Ini mundur begitu kan. Ini sangat mundur sekali. Oke, mungkin itu ya yang kami sampaikan. Ya, tonton terus channel Hodari Podcast ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.